kalian tahu, Pancasila telah diubah oleh para koruptor menjadi Pancasila. Sus Surya Nawasena sepakat. Takut hak politiknya. Satu. Tuhankan para penguasa. Dua. Kemanusiaan yang adil bagi koruptor. Tiga. Persatuan para investor. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh tipu daya untuk memusyawarahkan penindasan. 5. Keadilan sosial bagi rakyat kelas atas. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue di Seven Movies Reborn. Gila nih, gila. Seru abis. Gue baru nonton serial dari Falcon Picture ya, yang berjudul Rencana Besar. Itu film bener-bener berkelas sih, serius asli. Ini reaksi gue setelah nonton film ini selama gue maraton ya, nontonnya dari seri episode 1 sampai 6 tuh. Dari awal ceritanya sih sebenarnya memang masih bisa ditebak, cuman konsep packagingnya ini dapet gitu. Dari episode 1 sampai 6 tuh memang karakter-karakter yang mengherankan tuh ketika gue disclaimer dulu ya, yang belum nonton dulu karena akan terkena spoiler nih di review film gue yang berjudul Rencana Besar ini. Jadi yang gue tertarik, yang bikin gue suka banget sama film ini nih, jadi masalah ketika sebuah perusahaan itu ini real ya, sesuai dengan ya mungkin yang bagi karyawan tuh pasti merasakan hal ini juga gitu. Dan ini mengangkat tentang ekonomi politik langsung di sini. Nanti gue akan lanjut ke ini respon gue dulu tentang filmnya ya, yang terjadi di filmnya ya. Ketika karyawan itu mendapatkan sebuah berita bahwa pemerintah itu menaikkan harganya menjadi 4,9 juta sesuai dengan UMR Jakarta 2023 ya, sebenarnya 4,9 juta rupiah atau 4,5, gue nggak ngerti sih, kurang paham juga UMR di Jakarta itu berapa. Ada satu karyawan itu mengungkapkan ke pimpinannya bahwa gajinya itu 4,9 itu include dengan tunjangan. Ini yang make sense dengan kondisi Indonesia saat ini, di mana semua perusahaan dari mungkin seluruh Indonesia, mungkin ada beberapa perusahaan yang bijak, ada beberapa perusahaan yang sama seperti film ini, tapi nggak semua perusahaan, mungkin ada lah yang baik, masih bagus untuk manajemen dan masih mengikuti regulasi pemerintah yang sungguhnya, mungkin masih ada ya, mungkin walaupun beberapa persen mungkin masih ada, kita nggak boleh menjudge semua. Dan tapi film ini itu menggambarkan memang kondisi real yang terjadi di Indonesia saat ini dan masih terjadi pada saat ini juga. Waduh, gua ngerokok dulu dah. Memang film ini nih memang benar-benar memang berani banget ini nih, serius. Falcon Picture membuat film ini nih asli, sungguh ibaratnya kalau kita sering nonton film Korea ya, kita kan nggak tahu kehidupan di Korea seperti apa, tapi film ini, gua nonton serial ini itu benar-benar anjing, gua banget ini, gua ngambil, maksudnya gua pernah nih mengalami seperti ini gitu ketika gua masih bekerja gitu. Gua pernah nih mengalami seperti ini gitu. Mungkin kalian deh yang masih menjadi karyawan mungkin boleh deh kalian nonton film ini. Anda pasti akan setuju dengan pendapat gua bahwa film ini nih masih film ini menggambarkan sebuah perusahaan seperti itu juga gitu, sama dengan film ini gitu. Itu yang pertama, di episode 1 aja udah seru seperti itu. Jadi para karyawan itu melakukan demo dan
ada yang lain, karena kan film ini mengambil ada beberapa bagian, yaitu mengambil dari kondisi di mana Indonesia itu chaos ya di tahun 98 tuh ada hubungannya dengan relasi cerita 98 itu gitu. Emang cukup bagus packagingnya di film ini, serius. Jadi kalian nggak rugi deh nontonnya. Kalian kalau pengen nonton di Amazon Prime Video ya, itu bisa kalian berlangganan tuh, bisa langsung berlangganan tuh, bisa di situ ada tuh, tinggal klik aja Rencana Besar 6 episode sudah tamat. Sebenarnya kemarin ini tayangnya Oktober 2023, cuman gue baru nonton aja gitu, karena kemarin gue belum memperpanjang Amazon Prime gue, jadi gue belum sempat nonton aja gitu, dan baru nonton sekarang. Dan ternyata filmnya sungguh bener-bener epic banget, berkelas sih gue bilang. Thank you Falcon Pictures telah mengutarakan aspirasi masyarakat gitu. Bukan hanya di perusahaan doang, bukan, jadi seluruh aspeknya itu kena dari lapisan masyarakat tuh di film ini akhirnya kena. Oke, jadi Rencana Besar ini merupakan adaptasi dari novel yang berjudul yang sama ditulis oleh Sugaida. Jadi Sugaida ini juga ada di film ini, diceritakan ketika buzzernya si Amanda itu menyerang si apa sih nama bosnya, gue lupa lagi, Surya Kencana, Surya Nawacita, Surya siapa gue lupa, Surya pokoknya namanya. Jadi menyerang kondisi sebuah bank agar tidak dipercaya oleh masyarakat gitu. Jadi itu namanya Sugaida yang diciptakan oleh si Amanda dan si Reza gitu. Sugaida menulis langsung, naskahnya dibantu oleh penulis kenamaan yaitu Titin Wapimena guys. Jadi film ini memang ya aku acungi jempol ya. Rencana Besar mengangkat cerita yang cukup berani sih. Memang benar yang kata gue tuh, memang Rencana Besar tuh mengangkat cerita yang cukup berani tentang ekonomi dan politik Indonesia yang masih sampai sekarang ini. Padahal kan sekarang kondisi juga lagi mau pemilihan umum ya. Jadi ini film ini memang menjadi tamparan keras sih sebenarnya kalau pemerintah melihat film ini sih. Sebenarnya tamparan keras bagi pemerintah gitu. Sebenarnya ya, emang nggak tahu pemerintah kita gitu. Di sini Dwi Sasono ini sebagai salah satu aktor yang mendengar Rencana Besar mengaku sangat antusias karena ceritanya ditangani tergolong berbeda. Ya memang berbeda, serius. Adipati Dolken itu keren banget, cakep banget. Priscilla Anastasia juga cakep banget. Ciko juga cakep banget. Pokoknya jadi gue kasih rating 8,9 deh skor IMDb-nya, karena oke banget. Jadi ya gue nggak bisa ngomong lagi, memang filmnya bagus banget sih. Gimana ya? Ya kalian tonton sendiri lah gitu dulu deh. Memang film itu apik banget gitu, dan speechless gue ngomong. Thank you banget sih Falcon Pictures sudah membuat film ini. Semoga pemerintah bisa merasakan, semoga pemerintah bisa sadar dari film ini, karena ini merupakan tamparan keras sebenarnya bagi pemerintah. Karena film ini ditujukan untuk sebuah jadi gini, kesimpulannya film ini adalah menuntut hak HAM ya, ibaratnya yang belum terselesaikan di negara ini. Sebenarnya kalau gue ambil kesimpulan dari film ini ya, jadi ambil kesimpulan dari seluruh episodenya dari 1 sampai 6, kalau gue tarik kesimpulan, gue lupa ngerokok nih. Kalau gue ngambil kesimpulan dari 1-6 itu dari mana para pemerintah kita yang sudah berpihak kepada investor seperti yang diberitakan di sebuah berita gitu. Dan itu memang sampai di film kali ini memang mungkin ya kalau dibilang gue sih mungkin separuh benar, dan ya gue sih nggak tahu ya masalah itu kan ada urusan. Cuman ya apa yang diangkat film ini ya memang suatu realita yang terjadi pada kondisi saat ini gitu, dan masih terjadi sampai saat ini gitu. Satu itu, kedua tuh ketimpangan sosial, iya itu masih banyak sekarang. Jadi emosi tidak percaya tuh masih banyak banget terhadap pemerintah. Kita gue jujur aja, pemilu aja gue masih bingung mau milih siapa, karena gue juga belum tahu siapa yang gue percaya gitu. Nah di film ini juga di episode 3 itu judulnya Emosi Tidak Percaya guys gitu. Jadi memang benar-benar nyambung sama kondisi saat ini gitu, dimana para kapitalis menguasai negara kita, investor menguasai negara kita. Jadi ya ada yang mungkin
kayak belum jelas sampai dibuat film ini, berarti memang ya belum jelas aja sih. Mungkin ya itu sih pendapat gue ya, disclaimer dulu itu pendapat gue gitu ya. Semoga pemerintah bisa lebih baik memperhatikan rakyat gitu, jangan memperhatikan ya para investor gitu, karena founding father kita juga memperhatikan rakyat Pak gitu. Dan juga kalau gue ingat sih pasal 34 juga, ini film ini juga dimana anak terlantar dan fakir miskin itu dipelihara oleh negara, cuman faktanya sampai sekarang masih banyak terlantar. Jadi film ini memang good banget, makanya coba kalau film ini cuman cukup selesai semua yang penembaknya si penembaknya siapa sih, Adi Dolken berperan sebagai siapa sih, lupa gue itu, penembaknya Adi Dolken ditangkap, terus yang aktor dibalik semuanya itu ditangkap, cuman sampai itu doang. Ini gue kasih rating 10. Cuman kayaknya ini akan ada season 2 nya yang lebih seru kan, karena kan bergabungnya Makarim ke gengnya Basara, ke gengnya tim IT nya si Reza dengan Amanda, itu menandakan bahwa masalah ini cukup kompleks. Di film ini tuh masih ada teka-teki, cuman gue nggak tahu ya kalau di endingnya sih kayaknya masih ada terusannya, cuma nggak tahu memang Falcon ini mau membuat season 2 nya atau enggak, gue nggak tahu ya. Semoga sih membuat season 2 nya ya, karena cukup bagus sih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah reaction gue, review gue tentang film rencana besar ini di Amazon Prime Video buatan Falcon Pictures. See you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen. Besok gue akan bawakan alur ceritanya ya, dari episode 1 sampai 6. Oke, dadah.